Partai membutuhkan dana untuk konsolidasi, gitu ya. Kemudian di sisi lain ada pihak yang menginginkan dukungan partai. Berbicara politik pada akhirnya akan kolektif, bukan hanya berbicara kepentingan pribadi si calon, tetapi dalam hal ini juga ada partai politik. Belum tentu juga orang yang naik pilkada menang dengan biaya yang minim tidak korupsi, gitu ya. Karena soal korupsi itu soal komitmen. Pilkada hari ini, gitu ya, memerlukan banyak resources, ya, gitu ya. Karena memang sistem pemilihan kepala daerah yang digelar sekarang itu berkonsekuensi kepada kesiapan dari kandidat, baik kesiapan yang sifatnya politis maupun terkait dengan pembiayaan, gitu ya. Tidak terhindarkan. Dilihat dari proses saja, misalnya mendapatkan rekomendasi partai. Persisnya saya tidak terlalu mengetahui ya. Gitu. Tapi kalau melihat kemungkinan, itu besar kemungkinannya, gitu ya. Karena di sini kan ada simbiosis mutualistis, gitu ya. Ada kepentingan yang sama, gitu ya. Partai membutuhkan dana untuk konsolidasi, gitu ya. Kemudian di sisi lain ada pihak yang menginginkan dukungan partai. Maka komprominya di mana itu, gitu ya. Nah, jadi sangat mungkin kalau saya melihat bahwa terjadi kompromi-kompromi di dalam soal pembiayaan. Misalnya, oke, saya dukung, partai saya dukung Anda, tapi tolong bantu saya untuk konsolidasi partai, misalnya itu. Jadi mungkin pembiayaan itu dibutuhkan dalam kerangka itu. Setelah menjadi bakal calon atau setelah menjadi calon ketika mendaftar di KPU, maka harus sudah dimulai dengan menghidupkan mesin politik, gitu ya. Walaupun tentu saja mesin politik itu jauh-jauh hari juga sudah disiapkan, gitu ya. Tapi mungkin secara formal setelah ditetapkan sebagai calon oleh KPU, maka disitulah pergerakan mesin politik lebih intens, gitu ya. Di situ pun kita bisa membayangkan, gitu ya, dengan jangkauan wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang sangat luas, dengan 351 desa, 10.946 RT, gitu ya. Tentu saja dengan geografi yang berbukit-bukit, itu akan menambah resources ekstra dari kandidat untuk bisa menjangkau pemilih, gitu ya. Dengan demikian maka sudah dapat dipastikan bahwa pilkada ini dari segi kandidat sangat berbiaya tinggi, gitu ya. Nah, untuk itu barangkali dalam hal ini si kandidat harus pandai memutar otak bagaimana agar semua program-program kampanyenya bisa berjalan dengan lancar. Nah, tentu saja dalam ini adalah dukungan logistik harus kuat. Ketika kita melihat misalnya daftar kekayaan calon, saya kira kita tidak bisa melihat bahwa ini sebagai kekuatan logistik dari kandidat, gitu ya. Karena berbicara politik pada akhirnya akan kolektif,
bukan hanya berbicara kepentingan pribadi si calon, tetapi dalam hal ini juga ada partai politik misalnya gitu ya. Kemudian juga di luar itu ada kelompok-kelompok pendukung gitu ya, yang tentu saja dalam hal ini mungkin sebagian akan rela berkorban secara materi gitu ya, untuk mendukung atau membantu si kandidat. Kekayaan dari calon tidak bisa dikonversi untuk pembiayaan pilkada gitu ya. Bisa jadi bahwa orang yang mungkin kekayaannya atau calon yang kekayaannya relatif tidak terlalu besar, tapi dia punya dana kampanye yang cukup karena tadi mampu mengelaborasi kekuatan-kekuatan finansial untuk bisa dijadikan sebagai daya dukung dia di dalam pilkada. Kita tidak tahu ya apa yang terjadi di dalam, tapi saya sih tidak berprasangka buruk gitu ya, bahwa ada sebenarnya gitu ya, kemungkinan besar itu ada transaksi politik transaksional gitu ya, tapi untuk kepentingan partai saya kira tidak masalah gitu ya, gitu ya. Tadi saya contohkan misalnya untuk pembiayaan saksi, untuk membantu konsolidasi penggerakan mesin politik, itu juga bagian dari kepentingan si kandidat gitu ya. Bahwa kemudian nanti yang mengaturnya adalah partai, saya kira wajar saja karena memang partai adalah menjadi domain penting di dalam pelaksanaan pilkada ini. Sepanjang pengalaman saya di dalam mengelola pilkada ini gitu ya, khusus untuk Kabupaten Tasikmalaya, saya tidak melihat ada kepentingan pihak ketiga gitu ya. Artinya katakanlah tadi bandar gitu ya, atau cukong tadi gitu. Saya tidak melihat kepentingan apa di dalam pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Karena kalau kita misalnya ada hal yang bisa dikonversi nanti untuk kepentingan para pengusaha, nah agak sulit karena beda misalnya kalau di Kalimantan, misalnya ada konsesi lahan untuk pembangunan, untuk perkebunan, atau ada konsesi tambang untuk ini. Kalau di Kabupaten Tasikmalaya kan agak sulit, tidak ada resources yang potensial untuk dikonsesikan kepada pihak ketiga gitu ya. Sehingga dengan demikian maka kehadiran bandar di dalam pilkada ini saya melihat kecil kemungkinan gitu ya. Jadi kalau hanya menyumbang ala kadarnya saya kira mungkin dan banyak itu bisa dilakukan. Tapi kalau dalam bentuk menanggung-jawabi kebutuhan secara utuh dari kepentingan kandidat agak sulit, dan saya berbicara pengalaman hampir tidak ada itu. Kalau menurut saya hitung-hitungan nominal gitu ya, ya seperti yang disinyalir oleh Pak Mendagri sendiri gitu ya, bahwa seorang kandidat itu untuk maju di pilkada kalau mau sukses itu ya mungkin perlu kisaran antara 30 sampai 50 miliar gitu ya. Dan saya kira itu logis. Kalau saya hitung tadi dari jejaring yang harus dibangun, kemudian bukan hanya sekedar dibangun, dihidupkan nanti gitu ya. Kemudian untuk pembiayaan saksi, alat peraga kampanye dan lain sebagainya, saya kira logis lah dengan angka itu gitu ya. Artinya dikaitkan juga dengan jangkauan wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dan saya kira Pak Mendagri mengatakan seperti itu juga karena sudah menemukan faktanya gitu ya. Dan saya menilai ungkapan Pak Mendagri itu logis gitu ya. Ya kalau soal korupsi itu kan soal komitmen, gitu ya. Ya kalau orang misalnya lemah dalam sisi itu ya mau siapapun ketika punya kesempatan dia pasti korup, gitu ya. Gitu. Tapi kalau dia punya komitmen yang kuat, gitu ya, justru mungkin saja dia memandang bahwa pilkada ini adalah jalan suci untuk bisa
menyelesaikan problem-problem yang ada gitu, berapapun biayanya harus dikeluarkan, saya kira nggak akan berkorelasi dengan tindakan korupsi. Dan belum tentu juga orang yang naik pilkada menang dengan biaya yang minim tidak korupsi gitu ya, karena soal korupsi itu soal komitmen, soal akhlak, kalau menurut saya itu soal perilaku. Jadi kalau mau melihat seseorang kandidat dari segi kesalehan politiknya gitu ya, tentu harus lihat track recordnya gitu ya. Artinya ya, apakah dia misalnya punya komitmen yang kuat untuk tidak korupsi, minimal bagi dirinya, maksimal dia harus menciptakan budaya yang tidak korup di dalam pemerintahannya nanti gitu ya. Jadi kalau saya sih melihat tidak berhubungan langsung lah antara biaya pilkada dengan perilaku korupsi. Bahwa itu akan menjadi pemantik, ya saya kira mungkin kalau orangnya lemah komitmennya. Tapi kalau komitmennya kuat, saya kira nggak masalah gitu. Artinya dia berani berkorban justru untuk melakukan pemberantasan korupsi gitu ya. Ya, kalau ditanya itu ya saya agak susah menjawabnya gitu ya. Nah, kalaupun saya sendiri punya penilaian terhadap para kandidat yang ada, ya ini untuk kepentingan pribadi saja lah gitu ya. Artinya silakanlah masyarakat menilai gitu ya. Toh tidak sulit gitu ya. Karena calon ini kan artinya bukan orang asing semuanya juga. Semuanya udah nemrak lah gitu, ngagoler istilahnya ya, ketahuan track recordnya, nilai saja gitu ya. Ya kalaupun misalnya tidak ada yang benar-benar bersih gitu ya, minimal yang tidak terlalu kotor lah gitu ya. Ya silakanlah, saya sih masyarakat silakan menilai sendiri gitu ya. Saya kira mudah kok gitu ya, untuk melihat bagaimana komitmen dia tentang pemberantasan korupsi misalnya gitu ya. Dimulai dari track record dirinya, kemudian juga komitmennya, dan yang lebih penting nanti apa programnya gitu ya. Saya kira dari situ akan bisa ditelusuri gitu.